Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Angelika Salisaban dengan NIM 2104208. Saya akan menjelaskan mengenai materi statistik sosial yang pada mata kuliah ini saya diampu oleh Bapak Iip Permana STMT. Nah, untuk materi yang pertama, kita akan membahas mengenai ukuran tendensi sentral. Ukuran tendensi sentral adalah angka-angka yang mewakili pusat atau titik tengah distribusi data. Pada ukuran tendensi sentral ini ada 3. Yang pertama ada mean, ada median, dan yang terakhir ada modus. Nah, kita akan membahas yang pertama itu mean. Mean adalah jumlah dari sekumpulan skor dibagi dengan jumlah total skor dalam kumpulan tersebut. Nah, mean itu terbagi 2, ada populasi yang dibaca dengan mu, yang kedua ada sampel yang dibaca dengan x bar. Populasi mean, bagaimana cara mencari populasi mean? Yang pertama itu kita harus mengetahui bagaimana jumlah skornya. Kita harus mengetahui bagaimana jumlah skornya. Selanjutnya itu kita lihat per jumlah skor yang dijumlahkan dengan rumus mu x sigma x sub I per n. Nah, sampel mean itu rumusnya x bar x sigma per x sub I per n, yang mana x adalah rata-rata sampel sedangkan n adalah ukuran populasi pada sampel. Nah, selanjutnya kita akan bahas mengenai median. Median adalah titik di mana separuh nilai 50% itu berada di atas dan 50% lagi yang berada di bawah. Nah, urutkan semua nilai dalam himpunan dalam urutan naik dan skor paling tengah merupakan median. Nah, itu adalah bentuk atau cara untuk mengetahui mana yang median. Selanjutnya kita akan bahas mengenai modus. Modus ini secara harfiah atau secara umum merupakan nilai yang sering muncul atau nilai dominan. Kita lihat dari gambar ini, dari sekian banyak minuman, customer itu lebih dominan terhadap espresso dengan total 7. Nah, jadi espresso ini adalah mode atau modus dari variabel kumpulan data yang sudah ada. Jadi, modus itu merupakan nilai terbanyak. Nah, biasanya modus ini adalah rata-ratanya tidak sempurna. Dalam distribusi normal, sempurna disebut dengan distribusi kurva lonceng. Kalau rata-rata tidak sempurna, tapi dalam distribusi normal, maka disebut dengan distribusi kurva lonceng. Nah, dalam distribusi kurva lonceng, normal, sempurna, median dan modus rata-rata semuanya sama satu sama lain, semuanya baik-baik saja pada angka 5. Ya, pada angka 5. Kita lihat pada gambar ini, tepatnya pada angka 5 itu semuanya baik-baik saja. Nah, tetapi jika memiliki distribusi yang miring, dalam hal ini 3 ukuran tendensi sentral akan dipengaruhi secara berbeda. Rata-rata sangat dipengaruhi oleh kemiringan, median cukup dipengaruhi oleh kemiringan juga. Jadi rata-rata sama median itu sangat dipengaruhi oleh nilai kemiringan. Dan modus akan relatif ke bawah. Biasanya modus ini akan tetap pada titiknya, beda sama median sama berbeda dengan median serta rata-rata. Itu biasanya mudah terpengaruh, mudah termiring. Nah, contohnya distribusi disebut miring negatif atau miring ke kiri. Kemiringan adalah outlier, hal yang tidak biasa ditarik dari sebagian besar data. Jadi dalam hal ini mode akan berada pada titik tertinggi. Mediannya akan ditarik sedikit ke arah kiri dan mean-nya akan dipengaruhi oleh kecondongan. Ya, mean-nya itu dipengaruhi oleh kecondongannya tadi. Yang awalnya biasa aja di angka 5, dia akan dipengaruhi oleh kecondongannya. Sedangkan median itu akan lebih berat. Sedangkan mode tetap berada pada titik tertinggi. Dia akan tetap bertahan biasanya mode ini. Nah, selanjutnya distribusi data yang condong ke positif atau ke kanan. Nah, kemiringan pada dasarnya berada di arah yang benar. Dalam hal ini arahnya positif, outlier akan berada pada segala sesuatu bekerja sama. Mode tidak terlalu peduli dengan kemiringan itu, dan itu masih pada titik tertinggi di kumpulan data yang mediannya. Nah, sedikit peduli itu dipengaruhi oleh kemiringan dan rata-rata benar ditarik oleh kemiringan itu. Seperti ini. Nah, mean itu kan ditarik oleh kemiringannya. Selanjutnya, nih. Ini adalah sampel angka yang kita gunakan. 1, 1, 3, 3, 4,
dan 1000. 1000 adalah outline-nya, sedangkan main-nya 143 itu jumlah dari semuanya. Mediannya itu ada 3 dan modenya ada 3. Kenapa modenya 3? Karena dia berada di tengah, nilai tengah dan nilainya itu sama, maka dia harus 3. Sedangkan modenya atau nilai sering munculnya adalah 3. Nah, di sini kita ketahui bahwasanya rata-rata sangat rentan terhadap nilai-nilai ekstrim atau outlier kumpulan data. Nah, jadi jika kita memiliki kumpulan data seperti yang sudah kita lihat tadi dengan outline 1000, kita bisa harus melihat apakah 3 merupakan dari ukuran tendensi sentral. Nah, median akan relatif mudah untuk dihitung, terutama karena angka yang sudah ada itu berurutan dan modusnya harus juga relatif mudah untuk dilihat, terutama karena tidak memiliki terlalu banyak angka yang berbeda. Dilihat dari sisi modusnya adalah 3, 3, dan 3. Nah, dalam hal beda untuk melihat di sini kita kumpulan datanya adalah nilai yang paling umum, mediannya adalah 3, sedangkan mean-nya ada 145, itu dipengaruhi oleh kemiringan itu. Sekarang dalam hal ini mungkin tidak tahu ukuran tendensi yang terbaik di sini. Nah, kita masuk pada video yang kedua, itu membahas mengenai perhitungan statistik dalam psikologi. Nah, perhitungan untuk 3 tendensi sentral pada hal ini itu median, rata-rata, dan modus. Oke, pada materi ini akan dimulai dari membuat beberapa sampel. Yang pada hal ini kita menggunakan angka 6, 5, 4, 1, 7, 8, 3, 3, 2, dan 3. Nah, dari contohnya ini kita bisa menghitung rata-rata populasi kita yang menggunakan rumus dengan rumus MU. Berarti kita masukkan ke dalam rumus ini, M sama dengan X per sub I per N, dengan hasil MU harus dibagi dengan kapital N dan jumlah populasi dengan jumlah total. Nah, jika sekarang kita akan melakukan dengan menggunakan sampel main rumus X bar. Nah, untuk melanjutkannya, bagaimana sih cara langkah awalnya? Pertama kita lihat dulu sigma sub I-nya. Itu kita ambil jumlah dari X dari semua angka. X dari semua angka nih. Kita lihat sigma sub I-nya X dari semua X1, X2, X3, X4 sampai X10. Nah, hasilnya itu dalam bentuk penjumlahan. Dan akan mendapatkan hasil 42. Nah, hasil dari ini akan dimasukkan pada rumus X bar sama dengan X sub I per N. Kita lihat tadi bahwasannya X per sub I-nya adalah 42. Sedangkan populasinya itu ada 10 ya kan, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ada 10 per, jadi 42 per 10 sama dengan 4,2. Maka dari rata-rata ini, dari rata sampel ini adalah 4,2. Nah, oke, next kita akan membahas mengenai pada rumusnya biasanya kan tidak sama, namun pada penyebutannya itu akan berbeda. Nah, pada hal ini penyebutan memiliki ukuran sampel yang kecil dibanding besar N. Untuk nomor indeks dapat dimulai dengan mencari berapa indeks. Pada sebuah indeks, angka secara harfiah dapat diartikan sebagai pemberian nomor pada semua yang berbeda sehingga dapat membuat sebuah baris. Jadi setiap indeks itu jenis indeks. Jadi pada setiap angka ini nih, itu mewakili dari nilai X tadi. Nah, misalnya kita akan mencari bagaimana sih kalau kita akan mencari seperti yang ada sudah dicontoh ya, X4 adalah 1. X4 adalah 1, kita lihat. Ya, benar. Misalnya kita mau mencari X9. Berapa X9? X9 adalah 2. Kenapa X9 adalah 2? Kita lihat. Benar bukan? X9 adalah 2. Oke. Nah, ini gambar dari penjelasan saya tadi, gambar jelasnya. Nih. Oke. Nah, dari berdasarkan pada hal ini, untuk menyelesaikan masalah ini, kita memang harus mengetahui apa itu populasi dan sampel untuk mendapatkan rumus yang tepat. Nah, pada penjelasan ini kita menemukan mean, yaitu 4,2, dan perlu kita harus mencari median. Nah, bagaimana cara mencari median atau nilai tengah? Itu kita harus mengurutkan terlebih dahulu. Yang awalnya 6 seperti ini menjadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kita akan melihat terlebih dahulu. Karena
jumlahnya genap, maka mediannya akan ada 2. Ini mediannya, maka mediannya akan ada 2. Jadi dari sampel ini kita bisa mencari 3 tambah 4 per 2, maka hasilnya 3,5. Jadi nilai median sampelnya adalah 3,5. Untuk mencari modusnya pun sama. Sudah kita urutkan 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8. Modusnya adalah 3. Kenapa kita menyebut modusnya 3? Karena ini menggunakan pada nilai ini banyak muncul angka 3. Oke. Next. Kita akan masuk pada video ketiga, itu kan ukuran variabilitas. Nah, bentuk lain dari deskriptif yang sering ingin orang ketahui adalah tendensi sentral. Nih, bentuk dari tendensi sentral. Oke, mengapa variabilitas penting? Nah, contohnya misalnya saja kita adalah seorang apoteker. Jadi kita harus membandingkan 2 obat. Dua obat untuk depresi, obat A dan obat B. Nah, kita harus mengetahui mana skor yang tertinggi dan rendah. Dari hal ini kita bisa lihat dengan peningkatan skor rendah sedikit dan peningkatan skor yang lebih rendah atau lebih sedikit peningkatan hari ini. Nah, dari peningkatan skor inilah kita mengetahui bagaimana itu penilaian terhadap 2 jenis obat tadi. Nah, sehingga kita akan mengetahui bagaimana ukuran variabilitas. Nah, pada variabilitas kita akan membahas 3 hal, yaitu pertama rentang. Rentang sangat bagus karena sangat sederhana. Ukuran variabilitas ekspresi seberapa penyebaran titiknya, itu kita harus mengetahui bagaimana penyebaran titiknya. Seringkali dapat hitungan dengan rumus R sama dengan N sama dengan kurang L. Oke. Nah, contohnya ini. Contohnya, yes. Ini adalah contoh dari perhitungannya. Dari hasil di atas ini kita bisa mendapatkan R itu 150 kurang 125 jadi 125. Jadi dalam hal ini bahwasanya nilai X adalah nilai rata-rata dan ukuran variabilitas ini karena akan memberi gambaran sehingga rata-rata 87 dan 15 menggambarkan situasi yang sangat berbeda dibandingkan dengan rata-rata 87 dan 125 saat terjadi sekali. Oke, di sini saya akan menunjukkan suatu ilustrasi di mana ada yang menyebutkan bahwa 30 orang akan mendapatkan nilai 40 dan seharusnya itu. Ini perbandingan terhadap nilai anak di sekolah. Perbandingan nilai anak di sekolah. Nah, variannya menggambarkan jumlah standarisasinya. Gambar yang seperti ini, itu population dan S itu adalah sampel. Nah, untuk menggambarkan deviasi standar populasi versus deviasi standar sampel deviasi standar populasi dijelaskan oleh sigma. Sigma ini merupakan huruf kapital S yang dengan sedikit S, jadi sampel standar deviasi hanya dijelaskan oleh S. Jadi tentang mengapa standar deviasi sangat berguna untuk kita ketika Anda memiliki kurva normal, kumpulan data yang distribusi normal seperti tinggi badan, berat badan, dan sebagainya, semua deviasi standar yang didistribusikan normal. Ini adalah rata-rata 0, standar deviasi rata-rata 0. Di sini tepat pada rata-rata kita melihat standar deviasi di atas rata-rata, dan kita mengetahui karena cara kerja deviasi standar 68% orang akan berada pada kisaran 68% orang akan berada kisaran N di kisaran ini. Nah, dari sini kita mengetahui bagaimana IQ-nya, tentang skor IQ-nya tadi dari perhitungannya. Nah, kita harus mengetahui bahwasanya variasi sangat sederhana, hanya kuadratnya simpang baku. Jadi, rata-rata simpangan kuadrat ini mean of variance tidak ada simbolnya sendiri, kita ambil yang sudah ada pada kita. Nah, yang berbeda pada karena ini mempunyai standar deviasi dan varian mempunyai versi populasi dan statistik simpel untuk. Nah, bahwa kita mampu mempunyai sigma di sebelah kiri dan sebelah dan kanan, bahwa untuk semua rumus ini pemilihannya disebut dengan kuadrat SF, dan jadi untuk statistik sampel kita punya untuk melihat kiri di sini ada beberapa kesamaan untuk variasi. Jadi punya sigma kuadrat untuk contoh versi statistik variansi yang kuadrat. Nah, kita akan masuk pada
Video yang keempat itu cara menghitung deviasi, standar, dan varians dengan tangan. Nah, cara menghitungnya itu dengan menggunakan rumus kuadrat. Seperti ini. Nah, ini ada beberapa rumusnya. Pada data tersebut, kita telah mendapatkan deviasi dari mean. Untuk mencari rata-rata, terdapat dua langkah. Pertama, mengambil nilai absolut yang hanya akan menghilangkan nilai negatifnya, dan yang kedua akan mengkuadratkan nilai-nilai juga menghilangkan nilai negatifnya. Untuk saat ini akan menggunakan cara dengan mengkuadratkannya seperti berikut. Nah, ini cara mengkuadratkannya. Ini pola sigma kuadrat sama dengan sigma x sub I kurang x bar kuadrat per n kurang 1. Itu untuk mencari sampel variance. Untuk mencari sampel standard deviation, kita harus mengetahui bagaimana kuadrat dari sigma x sub I kurang x bar kuadrat per n kurang 1. Untuk mencari population variance, kita harus mengetahui population kuadrat sama dengan sigma x sub I per v per m kuadrat per n. Untuk mengetahui hampir sama, cuman dia harus kita masukkan dalam bentuk kuadrat. Nah, jadi kita akan menunjukkan semua dengan rata-rata xi per kurang x bar atau deviasi kuadrat dan rata-rata seluruhnya. Sigma xi kurang x kuadrat x bar itu dengan angka sebagai berikut. Ini angka penggunaannya. Jadi dari gambar kita dapat rata-rata deviasi kuadrat. Oke, di gambarnya kita mengetahui bagaimana di mana rata-rata deviasi kuadrat. Nah, pada ini datanya kita gunakan adalah penggunaan tab di sekolah. Nih. Sedangkan jumlah kuadrat sering disingkat dengan SS atau sum of square. Untuk lebih jelas, kita dapat gambar berikut. Oke. Nah, selanjutnya kita akan masuk pada video yang kelima, yaitu skala pengukuran nominal, ordinal, interval, dan rasio. Nah, skala pengukuran ini menggambarkan sifat informasi yang terkandung dalam kumpulan data tersebut. Nah, skala pengukuran hanya menggambarkan sifat data kita. Itu adalah cara untuk karakterisasi apa yang kita bicarakan tentang apa yang ada dalam bekerja. Kita misalnya, jenis data apa yang kita lihat, cara terbaik untuk pelajari skala pengukuran adalah mempelajari satu persatu. Pertama itu kita masuk pada skala pengukuran nominal. Nah, hal utama yang perlu diketahui tentang skala pengukuran nominal adalah datanya numerik atau angka. Biasanya disebut dengan kualitatif. Yang kedua, setiap item dalam pengumpulan data Anda harus masuk dalam satu kelas kategori. Contohnya, gender, laki-laki atau perempuan, orientasi politik gender atau republik atau demokrat, atau ras itu hitam, putih, keriting, lurus, Amerika atau Afrika itu merupakan bagian dari skala pengukuran nominal. Nah, biasanya pengujiannya tidak menggunakan angka, namun cuma melihat apa sih yang sedang muncul. Nah, selanjutnya skala pengukuran ordinal. Nah, datanya bisa bersifat kuantitatif dan kualitatif. Jadi ordinal ini bersifat kuantitatif dan kualitatif. Ordinal berarti keteraturan yang menjadi ada urutan kunci ke data. Selanjutnya item dalam pengukuran data perlu urutan arah bermakna, dan yang terakhir jarak antara item perlu tentu sama. Contohnya skala ordinal itu balapan di suatu tempat mungkin, atau tanggapan data, atau tanggapan setuju tidak setuju. Nah, selanjutnya ada skala pengukuran interval. Data skala interval bisa lihat data numerik saja, hanya kuantitatif yang harus berupa angka. Jika melihat kata-kata Anda dapat mengesampingkan interval, juga harus mengesampingkan rasio. Nah, jarak antara poin sama tidak seperti ordinal, tapi hubungan antara poin-poin tersebut tidak bermakna dan dapat memiliki nilai di bawah 0. Jadi apa sih contohnya dari skala interval? Waktu siang dan malam, suhu, itu merupakan bentuk dari skala interval. Selanjutnya skala pengukuran rasio. Di skala pengukuran rasio ini juga hanya kuantitatif atau angka yang memiliki semua properti skala pengukuran interval.
bahwa tidak adanya apapun yang harus mungkin terjadi. Dengan lanjutnya ada hubungan antara titik sangat berarti rasio antar titik yang berbeda dengan yang sangat berarti. Nah, contoh dari skala rasio apa? Yang pertama ada inci, presentasi, jumlah uang, itu bentuk dari skala rasio. Nah, pada mungkin biasanya sering diragukan karena tidak dapat dilakukan pada skala pengukuran tertentu. Ini pikirkan contohnya jika melihat median. Kita dapat menghitung median data nominal ini karena langkah pertama dalam menghitung median adalah mengurutkan semua nilai dan dalam kumpulan Anda tapi mediannya sama. Hal ini serupa dengan tidak dapat melakukan pemain dan katakanlah secara ordinal atau nominal untuk alasan yang sama bagian Anda untuk menghitung median dari sangat setuju. Nah, sekian penyampaian dari saya mengenai materi statistik. Saya Angelika Sani Silaban, mohon pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.